Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shafah 44. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wajtahid ayyuhal muridu fi tanzihi qalbika min khawfil khalqi wa min at-tama'i fihim fa inna dhalika yahmilu ala sukuti ala al-batili wa ala al-mudahanati fid din wa ala tarkil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wa kafa bihi dhullan li sahibihi li'anna al-mu'mina azizun bi rabbih la yakhafu wa la yarju ahadan siwahu. Wallahu a'lam bishawab. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama nafa'a bi ulumihi wa ulumikum fid dharain amin radhiyallahu anhu ankum. Faslun, fasal wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah ayyuhal murid, wahai murid, orang yang mencari petunjuk, orang yang mencari ridhonya Allah, ini murid. Fi tanzihi qalbika min khawfil khalqi, di dalam membersihkan hatimu dari rasa takut terhadap manusia. Wa minat toma'i fihim, dan membersihkan hatimu, hati kita, dari sifat rakus terhadap apa yang dimiliki manusia. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya yang demikian itu, yahmilu ala sukuti alal batil, akan membawa diri kita kepada diam terhadap kebatilan, wa alal mudahanati fiddin, dan akan mengarahkan kita kepada penghinaan terhadap agama atau merendahkan agama. Wa ala tarkil amri bil ma'ruf, dan akan mengarahkan kita selalu untuk meninggalkan amar ma'ruf, wa nahyil munkar, dan nahi atas kemunkaran. Wa kafa bihi dhullan li sahibihi, dan cukuplah sifat tersebut menjadikan kehinaan bagi orang yang takut terhadap manusia dan tomak tadi. Li'anna al-mu'min azizun bi rabbih la yakhafu wa la yarju ahadan siwahu. Sesungguhnya mukmin yang mulia di hadapan Tuhannya, yaitu Allah, la yakhafu, tidak pernah takut, wa la yarju, dan tidak pernah mempunyai harapan, ahadan, kepada siapapun, siwahu, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pagi hari ini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad mengajarkan kepada kita semuanya untuk tidak pernah mempunyai rasa khawatir, rasa takut terhadap manusia. Kalau saya berbuat ini nanti dia nggak mau begini, ada, tidak boleh. Kalau saya nggak ikut nanti nggak punya teman. Kalau saya nggak ngasih nanti nggak ditemenin, ada namanya takut kepada makhluk. Kalau saya berkata jujur nanti saya nggak bisa dipakai lagi, ada yakhaf minal khalq. Kalau saya pakai ini nanti dia nggak mau ke saya, nah ini rasa takut.
Ini yang dilarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Jangan pernah mempunyai rasa takut kepada manusia. Jalankan apa yang hak, sampaikan apa yang hak, yang benar, yang real, yang nyata, yang jujur. Maka Allah yang membuka hatinya manusia itu tadi akan tunduk, akan ikut. Lihat baginda Rasulullah SAW. Beliau seorang yang aziz, nggak banyak bicara, nggak banyak bercanda. Kalaupun berbicara selalu terkontrol, tidak pernah menyakiti, tidak pernah menyinggung. Kalaupun bercanda sewajarnya, bahkan Rasulullah tertawa, tidak pernah kelihatan gigi gerahamnya dan lain sebagainya. Ya, kalau bergaul ya sebatasnya, berteman karena Allah, berpisah karena Allah. Sehingga aziz beliau itu, mulia. Raja-raja kafir tunduk, orang-orang kafir tunduk. Nggak ada rasa takut nanti saya nggak punya teman, ini kalau gini nggak berhasil. Lah, yang bikin berhasil, yang bikin sukses kita semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi disebutkan, ya, li'anna mu'min aziz, seorang mukmin yang aziz bi rabbih, yang mulia. Orang yang mulia di mata Allah itu orang yang tidak pernah takut kepada makhluknya, tidak pernah rasa khawatir, karena segala sesuatu yang memberikan adalah Allah. Manusia itu perantara aja. Kalau Allah nggak ngasih, manusia nggak akan sampai. Sampainya semua rezeki kepada kita karena Allah memberi. Kalau udah di depan mata kemudian cancel, tidak terjadi, ya karena Allah tidak memberi. Gitu. Nah, mukmin yang aziz tidak pernah berharap kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia harap hanya Allah. Dalam segala hal, dalam perjodohan misalnya, ya, udah berupaya mantang-manting, udah dandan tiap hari, penampilan keren, wangi terus gitu ya, udah deket orang tuanya, udah seneng. Tapi kalau Allah tidak berikan jodoh, ada aja jalannya. Pekerjaan juga begitu, sudah berupaya maksimal semuanya, udah promo, obral habis-habisan, ya, hadiah, door prize dan lain sebagainya. Kalau belum rezeki, tidak ada. Yang kita harapkan Allah saja sudah. Tidak akan pernah merugi orang yang berniaga dengan Allah, orang yang bermuamalah dengan Allah, Allah yang bertransaksi dengan Allah. Itu tidak akan pernah rugi. Hatinya tenang, hatinya asik aja, hidup pun asik. Seorang santri juga begitu. Kalau tidak takut kepada selain Allah, hanya takut kepada Allah, enak hidupnya. Tidak akan berharap. Dan ini yang dicanangkan Imam Haddad. Jangan tamak terhadap manusia, jangan mengharapkan kasih sayang manusia, jangan mengharapkan perhatian manusia, jangan mengharapkan penilaian manusia, jangan mengharapkan pemberian manusia. Karena dilarang. Ini menjadikan kita ini nggak bisa ngomong nanti. Orang kalau udah terlalu tunduk kepada makhluk, senang sama makhluk full habis, kita nggak bisa menyampaikan kebaikan. Mau ngomong, kok kamu nggak sholat? Nggak enak nih. Kalau saya nanya sholat, saya nggak diajak lagi nih, nggak ditraktir lagi nih, gitu. Ya, kenapa? Karena kalian sudah terbius dengan kebaikan makhluk. Nggak enak. Punya teman, kawan, gitu, udah baik kemana-mana, oh udah. Kita cinta banget itu sama teman, ya, sama kawan, apa aja dia mau ikut. Pas begitu jalan kita mau ngingetin kebaikan nggak bisa, ya itu kan nggak boleh, nggak enak, ya. Teman udah baik, kemudian kita jalan bertiga, berempat, berlima, teman, tahu-tahu ada satu yang mabok misalnya, ya kita mau ngomong nggak enak, ya itu kan haram, nggak mau, nggak boleh itu, nggak bisa, udah terlalu baik, udah terlalu dekat, gitu, sulit mengatakannya. Nah, ini bahayanya, ya, bahayanya begitu. Kalau kita terlalu tamak, terlalu rakus, terlalu mengharapkan kebaikan orang lain, maka kita sulit untuk menyampaikan kebenaran. Sudah, cintai manusia sewajarnya. Timbulkan rasa syukur, terima kasih kepada manusia, namun yakin semuanya adalah Allah. Nanti akan ada sampai babnya. Ada dua orang dalam hadis Rasul, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti di hari kiamat akan dinaungi oleh Allah, yaitu rajulani, 2 orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah. Kalian cinta ayah karena Allah, ayah cinta kalian karena Allah. Nanti kita di hari kiamat sama-sama akan dinaungi oleh naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat mengatakan yang dimaksud dengan naungannya
Allah adalah berada di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, di bawah singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Pasti selamat. Pasti selamat dan didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Munculkan cinta karena Allah, berbuat sesuatu karena Allah, kalian piket karena Allah, belajar karena Allah, mutola'ah karena Allah, mendengarkan karena Allah, sholat tasbih karena Allah, mendoakan ini air doa untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan doa kalian karena Allah. Jangan mengharapkan pamrih dari manusia. Kalian diundang ada acara event, hadirkan, belajar ikhlas. Jangan, wah di sana pasti enak makanannya. Di sana, 200.000, sana kocak. Ada jus, nggak boleh. Kalau kalian saat kecil sudah terbius dengan pemberian manusia, nanti kalian tidak akan bisa qulil haq walau kana murran, nggak bisa lagi menyampaikan kebenaran, nahi munkar, nggak bisa. Ya, kalian sayang banget sama si fulan, tapi bukan karena Allah, mau nyampainya susah. Jadikan cinta kalian, perhatian kalian, semuanya perbuatannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in wasolaka ahadun min ikhwanikal muslimin bima'ruf, wa in wasolaka, jikalau telah menyampaikan kepada kalian ahadun, seorang, min ikhwanikal muslimin, dari saudaramu yang Islam, bima'rufin, dengan sebuah kebaikan, min wajhin thayyib, dengan sisi yang baik, fakhudhu, ambillah, in kunta muhtajan ilaihi, kalau kalian butuh, washkur lillah, dan terima kasih kepada Allah. Ya. Fa innal mu'ti haqiqatan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, fa innahu al-mu'ti haqiqatan, Allah yang memberi sebenarnya, sesungguhnya. Semua yang sampai kalian diberi oleh ayah, uang setiap Jumat misalnya 20.000, 30.000, ada yang 10.000. Fa'inal mu'ti haqiqah wa Allah, yang memberikan sebenarnya kepada kalian sampainya uang 20.000 itu dari siapa? Allah. Makanya saat diberi, alhamdulillah, ya Allah, terima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khudhu, diambil. Kalau orang itu min wajhin thayyib, kalau memberinya baik, bagus, niatnya baik, ambil. In kunta muhtajan, kalau kalian butuh, ya, kalau kalian butuh. Waskurillah, dan berwaskur man ausalahu, dan berterima kasihlah kepada orang yang menyampaikan kebaikan tadi. Ala yadihi min ibadihi. Wa in lam takun laka hajatun ilaihi fanzur, kalau kalian nggak butuh, lihat. Fa in wajadta al-aslah li qalbika akhdahu fakhudhu, kalau ada kebaikan dalam hati kalian, ambil. Wa in radda, kalau tidak ada kebaikan, ruddahu birifqin, tolak dengan lembut, bihaitsu la yankasiru qalbul mu'ti, sekiranya tidak menghancurkan, mematahkan hati orang yang memberi. Fa innahu hurmatul muslim indallahi 'azim, karena kehormatan orang muslim di sisi Allah itu mulia. Kalau ada orang memberi kalian lihat, kalau orang ini niatnya baik dan kalian butuh, terima. Kalau nggak butuh, ya, tidak butuh, tolak dengan kata-kata yang lembut. Ini untuk menghindari sifat tamak dari kalian, yang pertama, dan menghindari dari sifat nanti kalian tidak bisa berdakwah. Jangan orang ngasih, namanya dikasih, alhamdulillah, terima aja, yang penting kan dikasih, itu nggak boleh. Sifat ini nanti akan mengotori hati kalian. Ya, apa kata Rasul? Yadul ulya khairun min as-sufla. Tangan di atas selalu lebih baik daripada tangan. Kalau kita nggak butuh, aduh, mohon maaf nih, saya bukan tidak butuh, bebas yang butuh. Tapi insya Allah mudah-mudahan ada yang lebih membutuhkan dari saya. Aziz, lebih mulia. Gitu. Orang juga mau ngasih ke kalian, mikir, asal ngomongnya dengan kata-kata lembut, jangan kasar. Nggak usah lah, kasih aja yang lain, nggak butuh saya, nggak bakal datang lagi tuh. Ada menolak, tidak boleh yang begitu. Ya, nggak boleh. Kalau kita butuh, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya. Alhamdulillah dulu, baru terima kasih. Nah, kalau kalian ada yang memberi itu, ya, saudara-saudara kalian memperhatikan kalian, ada yang kasih, terima. Sudah diterima, ucapin dulu, alhamdulillah, terima kasih, mudah-mudahan barokah. Harus selalu keluar. Ingat pelajaran yang minggu lalu, ya, biasakan mendoakan saudara kita dengan kebaikan. Barakallahu fiik, terima kasih, mudah-mudahan Allah balas. Ada selalu. Kenapa saat kita mendoakan orang lain dengan kebaikan, malaikat yang mendoakan kita?
Tuh, sebetulnya hidup kita mau gampang, mau sukses, mau berhasil, mudah kok. Allah itu jalannya itu mudah. Kalian ingin sukses, mudah sekali. Allah udah arahkan kok. Cuma kadang menuju ke jalan inilah yang perlu ada yang membimbing, ada yang mengingatkan, ada yang meluruskan. Paling enak kalau hidup kita ini dibimbing oleh Allah dengan mengikuti syariat-syariat dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak lapar, nggak capek, nggak lelah, nggak stres, nggak khawatir, karena Allah udah jamin semuanya. Ya, kalian nggak usah bingung, terlalu lelah. Berpikir untuk masa depan kalian udah. Ya, masa depan kalian udah ditentukan oleh Allah. Ada yang dari dokter gigi, mungkin ada yang jadi dokter anak, mungkin ya. Malika mungkin jadi dokter kandungan, ya. Mau jadi dokter kandungan? Nggak mau. Ya udah dokter gigi, karena kalau masih kecil nggak ada giginya. Jadi dokter gigi. Mungkin nanti siapa lagi? Jadi apa nih? Anggreni jadi apa? Mau jadi apa Anggreni? Jadi bu lurah. Ya, karena di kampungnya butuh orang-orang yang berpotensi, yang tahu komputer. Itu semuanya udah ada, nggak usah bingung kalian, nggak usah takut. Yang penting dekatkan diri kita kepada Allah, dibimbing semuanya. Allah lebih tahu kesulitan kita daripada makhluk. Kita sendiri nggak tahu kesulitan kita ini saat ini, mungkin nggak punya uang 1000, tapi kesulitan kita minggu depan mungkin lebih sulit lagi. Kita nggak tahu. Allah tahu minggu depan kita bakal ada kesulitan apa, bakal ada ujian apa, bakal ada masalah apa. Allah tahu. Saat kita dekat dengan Allah, Allah selesaikan sebelum kita tahu. Ingat di kitab Nasaihul Ibad dikatakan ada orang berkendara pergi, ada orang pergi nih, ada pergi berdua berkendara. Mungkin kalau bahasa kita sekarang ini mungkin naik motor gitu ya, naik kendaraan gitu. Kemudian jatuh ternyata apa namanya, luka gitu. Apa kata Rasulullah SAW itu? Kalau seandainya orang ini tadi tidak dekat dengan Allah, tidak mengawali perjalanannya dengan doa, itu tidak hanya sekedar patah, tidak hanya sekedar luka, bisa jadi patah, bisa jadi kematian. Ya Allah udah tahu nanti kehidupannya bagaimana. Allah udah atur kita rapi semuanya. Kapan saatnya kita naik, kapan akan, Allah udah atur semuanya. Ya, coba deh belajar dari pengalaman hidup kita, kalian semuanya, ya. Bagaimana dulunya saat kalian belum mengenal ilmu tauhid, belum mengenal ilmu nahwu, belum mengenal ilmu fikih, kalian buta, datang ke Manbaul Khairat dengan pelolosnya, ingus masuk keluar. Ingat gak dulu waktu masuk Manbaul Khairat ditinggal sama emaknya nangis? Nangis ya. Ingat, kemudian Allah bimbing kalian semuanya, mulai mengenal, mulai asyik, mulai betah. Ada beberapa malah yang sampai pulang liburan nggak betah di rumah, minta balik lagi ke pondok. Ada lagi yang di pondok nggak mau liburan pulang, maunya di sini karena orang tuanya maksa. Itu dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi contoh, ya contoh aja. Kalau kita yang mengikuti semuanya nanti, jadi sabarlah dan ikutilah apa yang sudah diarahkan oleh Rasulullah SAW. Udah. Nggak usah takut dengan manusia itu, nggak usah takut. Nanti saya nggak dikasih ini, nanti saya nggak dapat. Bukan manusia yang ngasih. Yang penting kita jujur, benar, kerjaan kita tekuni, ke tugas kita jalankan, udah. Yang santri belajar masalah Nabi, yang memberikan ilmu, yang memberikan kefahaman Allah. Yang penting saat menjadi santri, kalian belajar, kalian bersihkan hati, kalian berkhidmah, kalian bertolaah, udah. Nanti Allah yang akan menjadikan kalian orang besar, ulama, kiai dan lain sebagainya. Itu tugasnya Allah. Tugasnya kalian sekarang jalani hidup kalian, udah dekatkan diri dengan Allah, kita dibimbing sama Allah. Yang di luar, yang bukan santri begitu juga, semuanya sudah serahkan. Yang di kantor kali ini sudah, nggak usah khawatir dengan nanti di PHK. Ini sudah ada yang utak-atik dudukan jabatan bapak dan ibu misalnya. Ada beberapa orang ada datang, Ustaz tolong doakan ini. Saya ini sekarang banyak orang yang nggak senang, kedudukan saya ini sekarang sudah mulai diincar sama orang. Nggak usah takut dengan yang begituan.
Ya, ingat gak? Pernah gak terbayang dulu sebelum duduk di jabatan itu kalian kita akan duduk di situ? Gak kebayang. Allah berikan jalan semuanya. Tiba-tiba duduk di jabatan itu. Lalu ada yang tidak senang, nggak usah khawatir. Ya, kalau kita terusin aja dekat sama Allah, nanti Allah yang nyingkirkan. Atau mungkin kalau harus tergeserkan akan diberikan yang lebih baik. Jadi enak, nggak stres. Karena orang-orang ada di sana, orang-orang yang sedang berusaha, saudara-saudara kita di kantor, ya, mereka khawatir. Duduk di posisi bos, posisi manajer, posisi direktur, udah banyak yang nggak senang. Wajar kalau dia nikmat. Maksud setiap orang yang mendapatkan kedudukan, kenikmatan, pasti banyak yang sirik, pasti banyak yang nggak senang. Wajar. Cuma kita nggak usah diambil pusing. Gara-gara ada orang yang nggak senang, kita jadi direktur, jadi manajer udah pusing duluan, kerja pusing terus, takut, was-was, harus dipikirin. Ya, kalau memang nanti Allah yang akan memberikan jalan, Allah akan mendekatkan kalian kita dengan orang lain, pasti Allah akan berikan yang terbaik kalau kita dekat dengan Allah. Jangan lihat ke depan, lihat ke belakang. Dulu saya nggak duduk di manajer, dulu saya nggak duduk di direktur. Sekarang duduk di direktur, ada yang mau gusur, ada yang mau gusur, kok takut, kok khawatir. Kemana Allahnya? Baik, jelas already? Baik itu? Jadi sudah. Yakinkan, jangan pernah merasa takut terhadap manusia, ya, khawatir terhadap manusia. Jangan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, di sisi lain kita juga harus menghormati manusia karena mereka adalah hamba Allah. Yang kehormatan manusia yang lain di sisi Allah itu sangat mulia. Lihat Imam Abdullah Haddad. Jangan menonton kita nggak boleh takut sama manusia. Udah tenang aja, kita nggak usah deketin dia. Kalau dapat rezeki kita dapat, ya. Udah nggak usah kerja, tenang aja. Mana kita jadi bos juga dari bos sendiri yang bisa, ya. Terus nanti kalian diundang acara tasyakur, ya, yang undang menteri, satu orang dikasih 5 juta, mau. Tapi kalian punya sifat duduk aja, tenang aja. Ntar kalau udah rezeki juga menterinya dekat sendiri ke sini, kasih mereka. Bisa. Nggak boleh begitu, ya. Tetap kita harus memuliakan mereka, menghormati mereka, berterima kasih kepada mereka. Itu, nah, mudah-mudahan manfaat, ya. Kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi hari ini, hilangkan rasa khawatir kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir kepada atau takut kepada manusia, khawatir kepada manusia, jangan. Tapi khawatirlah kepada Allah. Takut Allah nggak sayang lagi, khawatir Allah nggak cinta lagi, khawatir Allah tidak memberi lagi. Ini yang harus kita takutkan, ya. Kalau manusia semuanya sama. Kalian harus mewujudkan dalam hati sifat hanya takut kepada Allah, takut Allah nggak ngasih lagi, takut Allah nggak sayang lagi. Dan yang kedua, jangan pernah mempunyai rasa tamak, rakus, ya, tamak terhadap pemberian manusia, apa yang dimiliki manusia. Kan ayah berkali-kali pesan sama kalian, jangan pernah meminjam baju temannya, jangan pernah meminjam gamis temannya, jangan pernah meminjam kopiah temannya, buku, apapun jangan. Itu nanti akan mensifati, menumbuhkan sifat tamak, nggak pernah bersyukur terhadap apa yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah. Jangan, ya. Apalagi mau sikat gigi minjem, mau mandi minjem sabun. Aduh, siapa anak yang begitu? Ya. Jadilah anak santri yang mulia, ya, tidak butuh terhadap barang-barang orang lain. Syukuri, nanti Allah akan tambahkan. Baik, lebih baik kita memakai dengan apa yang Allah berikan ke kita apa adanya daripada tampil wah keren mewah tapi punya giliran sobek ganti. Kalau nggak ganti diem-diem, ditanya kok dipakai kamu sobek, nggak tahu, lah adri. Nah itu bahasanya anak MK tuh, dikit-dikit lah adri. Kok sobek, lah adri. Kok kotor, lah adri. Udah makan belum, lah adri, lah adri. Baik, jangan, ya. Siapa yang masih pinjam temannya orang lain, temannya harus dirubah, ya. Harus, itu bahaya. Nanti kalau semakin besar kalian tidak akan bersyukur dengan pemberian Allah. Itu bahaya, ya. Mulai dari kalian tanamkan di hati, jangan pernah meminjam atau memiliki milik orang lain. Kalau harus meminjam, pepet, harus izin, jangan asal pakai, ya. Jangan pakai dulu baru
minjem. Mentang-mentang yang punya diem, Latif misalnya. Latif ini kan anaknya diem, mau main pakai aja. Atau Latifnya lagi pulang, main pakai aja, nggak boleh. Ya, nggak ada orangnya, nggak boleh. Misalnya anaknya pulang, ini pakai aja, si Latifnya lagi pulang, nggak boleh. Haram itu, ya. Haram, tidak boleh. Paham? Paham? Paham tidak? Anak-anak yang kecil-kecil paham? Ya, tidak boleh memakai barang orang lain tanpa izin. Ya, kalau udah kepake lupa harus minta izin. Kalau nggak dikasih izin, nggak mau tahu, pokoknya harus dicuci, ya harus dicuci. Ya, biar tidak haram. Paham? Jadi jangan ada rasa takut kepada makhluk, dan yang kedua jangan mempunyai rasa sifat tamak ya kepada milik orang lain. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Kita bacakan surat Al-Fatihah untuk semua, untuk kita yang hadir di majlis tasbih pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah, dan semua yang mendengarkan majlis tasbih ini mudah-mudahan diberikan kesempatan bergabung bersama kalian untuk memetik rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertasbih bersama para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengundangkan rahmat, mengampunkan dosa kita semuanya, mengabulkan hajat-hajat kita semuanya, dan saudara-saudara kita yang membutuhkan doa kita, mudah-mudahan dengan keberkahan air doa ini Allah sampaikan semua hajat-hajat mereka, yang sakit disembuhkan, yang berhajat dikabulkan hajatnya, yang dalam kesulitan diberikan kemudahan. Bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.